Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel yang selalu berbagi informasi tentang sepeda motor, khususnya motorcycle ya. Di video kali ini saya kedatangan Kruas lagi ya. Lagi-lagi Kruas turnamen di tempat saya. Kali ini Kruas datang dari Pekalongan. Oke, dari Mas Tommy. Kata beliau, motornya beliau itu bergetar hebat. Jadi Kruasnya dikirim ke tempat saya, disuruh ngecek sudah benar atau belum. Mari kita bongkar isinya terlebih dahulu. Ya oke, kerak sudah dibuka dan kita analisa kondisinya ya Mas. Kalau dilihat-lihat ini adalah Kruas Mega Pro, tapi sudah dilakukan naik langkah. Nih, Big Pen sudah naik langkah ke atas. Sudah naik stroke, tapi stroke berapa ya? Kalau dikira-kira mungkin ini naik sekitar 68. Tapi di sini terlihat janggal. Ini tidak sama atau tidak rata. Terus Kruas sudah melakukan yang namanya tambah daging. Kalau Mega Pro tuh bagiannya tirus, ini udah dilakukan tambah daging. Ini ada lasnya kelihatan. Katanya Kruas ini dilakukan pergantian setang, habis diganti setang tidak karuan. Tapi kalau dicek, coba kita cek, setangnya masih bunyi. Kalau stang baru itu tidak seperti ini. Ini bunyi keras banget. Semoga bisa kedengaran nanti di video. Takernya dikirim satu, gigi timing punyaan Pro Series. Taker kanan tidak dikirim. Stang piston pakai 446 atau Pro CDI atau GL Pro Black Engine atau mesin hitam dengan merek Indopart. Ini ada logonya Indopart. Sekarang kita cek di jig center stang bagaimana kondisi Kruasnya. Oke, saya kasih laker satu, nanti kita cek di jig center ya, bentar. Ya oke, keras sudah kepasang di jig. Kita cek apa yang menyebabkan keras itu bergetar.
Terutama ini saya curiga di sini ini balan tidak sama. Kenapa jadi seperti ini? Mungkin efek pergantian stang baru, karena Mas Tommy ini WA saya itu katanya motor berubah habis pergantian stang. Tapi kalau dilihat dari kondisinya itu ininya tidak sama. Apakah ini sistem tambah daging yang tidak sama, atau memang pemasangan stangnya tidak karuan? Itu harus dicek satu-satu ya. Karena sekali salah pasang stang, itu Big Pen itu bisa rusak. Rumah Big Pen itu bisa rusak. Karena apa? Dalam pemasangan stang itu kalau bisa harus presisi. Kalau tidak presisi, masuknya Big Pen miring, akhirnya dipaksa terus-menerus, itu bisa merusak rumah Big Pen. Oke, kita cek satu persatu. Pertama dari as magnet kita pakai dial indikator. Itu geol berapa? Nah, kita kan tidak tahu. Ya jelas kondisinya seperti ini. Dengan video ini mungkin Mas Tommy yang ada di Pekalongan bisa melihat kondisi kruas di sini ya. Dan bisa kita terangkan, kita analisa sama-sama. Oke, kita coba cek. Buset, ini gila, ini bukan tidak senter lagi ini. 10, 20, 30 mikro ini. Hampir setengah mili olengnya ya. Pasti motornya bergetar hebat. Coba kita nolkan. Ya kan? Nih. 10, 20, 30. Wah. Ini untuk bagian magnet. Coba kita cek untuk bagian primer ya, untuk bagian jagi primer atau bagian kopling. Kita cek. Kita paskan. Ini juga sama. Kalau yang sini 20 mikro, kita nolkan. Oke, udah nol. 22 mikro atau 0,22 untuk bagian kopling. Berarti keras ini pastinya bergetar hebat. Coba akan saya setel ulang, akan saya senter ulang. Yang bermasalah apanya? Apakah masih bisa disenter ulang atau tidak? Kalau masih bisa disenter ulang, berarti ini tidak bermasalah. Pastinya keras normal. Terus hanya stang sekernya saja yang bunyi. Nah, nanti kita hubungi yang punya motor dulu. Tapi kalau ini tidak bisa disenter ulang dan terpaksa harus membetulin rumah Big Pen, atau alias dalam bahasa bubut itu istilahnya rebuild atau rebuild ulang, itu ya nanti saya harus kabari Mas Tommy yang ada di Pekalongan. Mungkin dengan melihat video ini tidak terjadi dusta di antara kita. Coba saya center dulu. Ya oke, ini tadi sudah saya usahakan saya center, tapi ini tetap tidak ketemu. Dikarenakan apa? Karena ini kerasnya oleng sebelah yang pertama ini sudah mendekati angka bagus, tapi balan tetap tidak sama. Ini kok tidak sama Mas? Ya kalau masalah balan ini itu pembuatan rubah langkahnya ya, atau struknya kita bagikan sama-sama. Kita analisa. Ini udah saya pukul-pukul tadi ya, keras tenaga. Sekarang kita cek, kita dekatkan, kita nolkan ulang. Oke, udah nol. Bagus kan? 0,02 itu bagus banget. Untuk bagian ini udah presisi. Sekarang kita balik. Kuras kita balik. Di sini terjadi keolengan 25 mikro.
Oke, kita nolkan. 0 menuju ke 26 mikro atau 0,26. Sekarang kita analisa. Kita pakai kapur. Semakin ke sini berarti angkanya semakin tinggi. Oke. Nah, kita coret. Ini posisi berada di TMA ya, atau titik top. Daun ada di TMB atau titik mati bawah. Kalau ini tinggi banget berarti daun kruas ini posisi atas bawah ya, TMA TMB. Itu posisi daun berarti kurang begini, kurang tidur. Sedangkan kalau ditidurkan seperti ini, yang bagian kanan atau bagian manet itu ikut berubah. Berarti kerasnya ini menandakan bermasalah. Ini tadi saya pukul, saya goyang, yang bagian kiri ikut berubah, saya goyang bagian kiri ikut berubah. Berarti ini waktu pemasangan setang mungkin ada pemaksaan yang pertama. Tapi kalau masalah balan seperti ini, itu adalah masalah pembuatan waktu rubah langkahnya atau tukang bubutnya atau waktu rubah struknya. Itu tidak disamakan. Kalau di sini melenceng 0,26 mikro, tidak mungkin itu terjadi melenceng jauh sekali. Di sini terlihat melenceng jauh, kita balik. Oke, sekarang kita dekatkan. Di sini terjadi melenceng. Kalau kata kalamas itu kan efek gara-gara tambah daging, tidak. Kita patokan pada yang aslinya. Di sini ada balan asli dari pabriknya, dari Jepangnya. Ini Mega Pro. Di sini aja ada kelihatan. Di sini naik, di sini turun. Berarti yang bermasalah adalah setrukannya. Waktu nyetruk itu tidak disamakan antara kruas yang kanan dan kruas yang kiri. Cara satu-satunya betulin keras ini adalah dengan cara direbil ulang atau dibetulkan rumah big pen-nya. Kalau dilihat dari jauh itu kelihatan banget. Yang di sini bagian sini ya, ini ada as, ini turun ke bawah. Yang sini naik ke sana, ke atas. Ketika digeser seperti ini asnya tidak pasti ketemu, tidak ketemu lurus. Wong ini aja yang sini lurus, yang sini udah ndak karuan. Meskipun ini ketemu lurus, tapi ini balannya atau dorongannya tidak ketemu lurus. Ya, intinya hati-hati dalam memilih tukang bubut atau tukang rubah langkah atau tukang struk ya, istilahnya seperti itu. Hati-hati juga dalam memilih tukang bubut waktu pergantian stang piston atau pemasangan stang piston. Itu mengakibatkan kruas jadi rusak semua. Oke, itu adalah analisanya. Cara membetulkannya harus direbil ulang. Oke, langkah awal atau tahap pertama yaitu menyamakan balance. Kita yang terang. Kerasnya jadi tidak seimbang antara kanan dan kiri karena kita berusaha menyamakan balance-nya atau torsi ayunnya ya. Karena ini tambah daging ini kita tidak bisa buat patokan, kita patokan yang asli pabriknya. Asli pabriknya yang mana? Ini. Oh, nih. Ini pabrik. Nih pabrik. Pastikan kanan kiri ini mendekati sama. Oke, ketika pabriknya ini udah sama, baru kita cari titik senternya, nanti diluruskan sama kuncinya di sepi magnet. Dari sepi magnet kita tarik garis yang sama. Setelah garis ketemu, nanti baru dibuat ulang bagian rumah big pen. Setelah garis sama, stang dibongkar, dilas ulang. Oke, lanjut pembuatan garisnya. Ya, oke, pembuatan garis sudah selesai. Ini adalah garisnya.
Ini garisnya. Ini bagian as magnet juga udah ada garisnya. Garis ini adalah garis titik top dari sepi magnet. Nah, ini sepi magnet lurus di garis. Karena apa? Garis ini adalah menentukan nanti biar sama titik balennya antara kanan dan kiri. Nih, balen kanan dan kiri nanti tidak berubah. Karena patokan kita adalah pada garis titik top di sini. Karena ini nanti ditempatkan lurus sama garis yang ada di jig nanti waktu pembuatan rumah Big Pen baru. Pastikan dalam pembuatan garis itu harus lurus atau center atau oke lah. Dalam arti diameter ini 0, tengah sini 0, kerucut paling ujung 0, permukaan pun juga 0. Pastikan cara ngukurnya yaitu seperti yang tadi menggunakan dial indikator. Karena kalau ini tidak benar-benar center atau 0, garisnya pun nanti tidak akan sama atau akan ketemu menceng lagi. Balen juga akan tidak ketemu lagi, menceng lagi. Karena ini udah disamakan, sudah ada garisnya. Sekarang kita bongkar setangnya, kita lepas daunnya. Karena dilakukan proses pengelasan ulang. Oke, kita bongkar stangnya. Ya, oke, kroas sudah dilakukan pembongkaran ya, stang udah dilepas. Ini kerasnya udah ada balannya di bor-bor, tambah daging. Oke, setelah keras dilepas, kita lakukan pengelasan ya. Tapi sebelum dilas, pastikan ini dicek terlebih dahulu kondisinya. As sama permukaan ini harus rata dulu atau center dulu. Baru ini dibikin rata. Itu berlaku untuk keras kanan dan kiri. Oke, kita lakukan pengecekan. Setelah pengecekan baru dilas. Oke, sebelum pengelasan, pastikan teman-teman saya ingin memberitahu, ini adalah pengecekan garis yang tadi ya. Garis yang tadi di kroas nanti disesuaikan dengan garis top yang ada di jig. Nih. Di sini ada garis. Ini adalah garis titik tengah dari jig alat saya, alat untuk menaikkan langkah ya, pada intinya untuk menaikkan langkah. Dan setelah dicek, diamati, ininya enggak sama. Bentar saya pasang di jig. Oke, sudah saya pasang. Garisnya sudah saya luruskan. Ini kurang geser dikit. Oke, sudah lurus. Sekarang perlihatkan rumah Big Pen ya. Rumah Big Pen ini itu tidak lurus. Oke. Di bagian kanan itu terlihat bahwa kerasnya itu lari. Jadi keras antara keras kanan dan kiri itu goyang. Nah itu kan sudah ditumpuk. Tidak, ini saya matikan. Ini ada pengecekan untuk memperlihatkan teman-teman. Ini keras saya matikan. Saya las di sini. Oke. Balen sudah sama. Oke, ini adalah balen pabrik. Kita tidak ingat ya, kita tidak berpatokan pada tambah daging. Mungkin di sini beda. Nah, ini hanya penggerindaan yang tidak sama. Tapi kita patokan yang asli. Nih, ini adalah asli. Nih, ini asli, kanan kiri sudah sama. Dan kalau dilihat, yang bermasalah adalah strokannya. Tuh. Oh, blur, kameranya blur. Nah, oke, kelihatan. Lubangnya itu tidak lurus. Terlihat bagian kiri itu ada daging ya. Makanya waspada dalam perubahan langkah atau merubah langkah, pastikan usahakan itu
kanan kiri biar sama. Itu kelihatan kalau udah seperti ini. Ini saya dekatkan. Oke. Lubangnya nih kanan kiri tidak sama, dan ketika disamakan di center keruasnya itu bisa 0, tapi titik balan tidak sama. Yang saya maksud adalah titik balan itu keras yang bagian daging tebal ini. Inilah titik balan. Ketika balan keras tidak sama, sini lebih tinggi atau sini lebih tinggi, ini pendek atau sini lebih pendek. Intinya kanan kiri tidak sama seperti ini. Tapi kalau dicek dipakai dial indikator di as ini sama. Nah, itu waspada, keruasmu bisa melintir karena mencari titik berat yang sama. Sini bagus, ini bagus, tapi kekuatan keruas itu hanya ada di big pen atau rumah big pen. Ketika bobotnya ini tidak sama, nanti bobot ini akan menjadikan titik ketemu berat sama, berat sini titiknya sama, sini sama, tapi as ini nanti akan berubah. Kalau berubah, motormu akan bergetar. Kalau bergetar tidak nyaman pada pengendara. Kalau tidak nyaman pada pengendara, tenaga pun tidak akan bisa keluar totalitas atau putaran RPM atas itu akan berhenti, motornya tidak akan laju. Seperti itu. Makanya efek tambah daging itu beresiko seperti ini. Beresikonya itu apa? Kalau bobot penambahan tidak sama, itu juga beresiko. Setrukan tidak bagus, itu juga beresiko. Intinya seperti itu. Setelah ini semuanya selesai, kita lanjut pengelasan. Oke. Itu terus videonya, jangan di skip, karena ini adalah penjelasannya. Setelah dilakukan pengelasan, kita bubut, diratakan bagian luar. Sebelum diratakan, di center terlebih dahulu dengan kondisi centeran yang bagus. Pastikan jarum dial indikator itu bagus. Oke, kita lanjut bubut. Oke, proses pembubutan sudah ya, Mas. Nah, sudah dibubut. Sekarang dinaikkan alatnya. Jignya ini naik di mesin bubut. Ini dipasang bagian yang satunya, di center dulu. Setelah center, ketemu titiknya, garis lurus, diturunkan, diganti yang ini, biar sama. Oke, keras yang satu itu dipasang di jig, di center ulang. Setelah ketemu center, baru nanti diganti sama keras yang satunya. Setelah center, keras yang awal dilepas, diganti keras yang sebelah kanan ya.
yang habis direbil ulang. Karena kerasnya ini masih ada lasnya. Perbedaannya di situ. Tadi tidak ada las, ini ada las. Garis disesuaikan, baru dihajar. Oke, setelah keras dibubut, beginilah jadinya. Oke, jalur olinya juga masih ada, tidak dibuntukan. Sekarang kita lanjut pasang stang. Stang tadinya bunyi kita ganti pakai Pro Series atau seri 446 dengan merek, ya inilah mereknya, saya tidak sebutkan. Oke, kita lanjut pemasangan stangnya. Oke, untuk hasil pasang stang ya, yang jelas ini kan tadi prosesnya udah semua, sekarang dipasang stang. Ini udah saya center pemasangan dengan kondisi bagus. Sekarang perhatikan posisi balan sudah sama antara kanan dan kiri. Untuk bagian as kopling atau tempat kru as bagian kanan itu untuk dial indikator kita amati sama-sama. Ini juga udah bagus. Oke, ini udah bagus banget. Jadi indikator menunjukkan angka 0 ya. 0 ini tergolong 0 atau 0,01 itu bagus banget. Untuk bagian as kopling. Kenapa ini getar? Karena ada bagian gigi. Oke. Jadi harus disesuaikan. Oke. Ini ada giginya. Oke ya. Untuk bagian kruk as bagian kanan atau bagian gigi primer 0. Sekarang kita cek bagian magnet. Kita agak geser. Kita nolkan. Sama ya, 0,01. Kru asnya udah top banget. Oke. Bagi kalian, berhati-hatilah dalam memilih tukang ubah langkah. Terutama yang sering bermain kru as ya. Itu pastikan kru asmu benar-benar dalam kondisi prima, bagus, balan sama, karena kalau tidak sama akan berakibat fatal. Dipasang 0, 0, dicoba lari pasti kurang enak, karena ayunannya berbeda, dorongannya pun berbeda, seperti itu. Ketika ini selisih, ini ya, ini adalah aslinya dari pabrik, ketika ini terjadi selisih, itu nanti dipakai selama berapa bulan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, itu kru as akan tarik menarik karena kru as akan mencari titik beratnya masing-masing. Setelah ketemu titik beratnya, katakanlah di sini dan sini, ini akan ketemu dengan sendirinya dan asnya akan terjadi keolengan. Oke ya, sampai di sini sudah paham semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri sini. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.